Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap saya doakan yang terbaik, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan lahir batin ya. Diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah. Itu harapan terbesar saya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya per tanggal 16, tanggal 17 sampai batas waktu tanggal 18. Artinya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kan seperti itu ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, perjuanganmu yang terbayarkan. Sekali lagi temanya, perjuanganmu yang akan terbayarkan. Ketika saya mengatakan perjuanganmu yang akan terbayarkan, ya bisa jadi mungkin ya ketika kalian menghadapi suatu problem ya, entah itu asmara, entah itu pekerjaan, entah itu keuangan, mulai dari dulu ataupun mungkin kemarin ataupun bahkan sampai saat ini itu belum adanya suatu penyelesaian. Nanti saya akan mencoba mendeteksi ya, apakah di salah satu faktor nanti ya itu akan terselesaikan ataupun akan terbayarkan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kalian datang masalah, nanti akan saya cek apakah perjuangan kalian itu terbayarkan. Dalam arti terbayarkan kan jelas terselesaikan. Nah, kan seperti itu ya. Sama di pekerjaan juga, ketika kalian mengalami kesulitan ya, susah mencapai target, apakah perjuangan kalian ya untuk menata itu semua apakah terbayarkan. Begitupun juga di faktor keuangan. Ketika kalian kesulitan untuk menyetabilkan keuangan ya, otomatis kalian kan bekerja untuk bisa menyetabilkan. Nah, disitulah nanti akan saya coba cek ya, apakah perjuangan kalian untuk menyetabilkan itu apakah juga terbayarkan atau terselesaikan sebuah masalah-masalah tadi. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya, yang saya temakan ya. Tetap ya simak sampai habis ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ini yang terakhir ya, poin terakhir, semua uploadan ataupun readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya, artinya tarikannya luas, mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading. Nah, jelas saya nggak tahu nama kalian ataupun info dari kalian. Nah, yang penting saya rangkum ya, yang saya tembak itu sekali lagi zodiak kalian. Ya kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ya. Ataupun secara privat. Dengan demikian saya mengetahui nama kalian dan sedikit info data dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Nah, bagi kalian yang konsultasi pun insya Allah akan menemukan sebuah jawaban yang akurat. Kan seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik untuk energinya dulu ya. Next, lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat di zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn. Ya, kita lihat energi dari zodiak Capricorn, kita tarik energinya.
Kita lihat untuk asmara Capricorn dulu. Capricorn, kartu utama kalian ada 8 cup ya. Itu sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu 5 pedang ya. Ada 5 pedang ya. Ini kalau saya tangkap energinya Capricorn ya tentang seputar asmara, di sini kelihatannya Capricorn sedikit mengalami kendala di sini ya. Capricorn sedikit mengalami hambatan. Bisa saja ini kekurang sinkronan antara kalian sama pasangan kalian, sehingga kalian ketika sudah menyusun rencana itu kelihatannya kalian dibuat kecewa di sini. Seperti itu ya. Jadi kalian dibuat kecewa, kalian dibuat bersedih karena jelas adanya suatu problem yang sedang kalian hadapi. Mungkin selisih paham ya, sehingga membuat salah satu di antara kalian adanya suatu rasa saling kecewa. Ini jelas menggambarkan adanya suatu permasalahan. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pedang. Nah, ini kalian harus waspada ya. Ketika kalian dihantam masalah, di sini kalian harus bisa menyikapi dengan jernih ya. Harus bisa mengerem ya ketika ada masalah, mencoba untuk bersabar karena di sini jelas adanya pihak-pihak tertentu ataupun orang ketiga. Orang yang toksik yang iri hati sama kalian, sentimen, tidak mau membuat tidak mau kalian sama pasangan kalian itu merasa bahagia, merasa harmonis, merasa senang. Orang ini tidak mau seperti itu, maunya kalian itu banyak masalah, banyak problem, banyak pertengkaran sama pasangan kalian. Ini yang dia mau ya. Karena di sini jelas adanya suatu fitnahan di sini. Gitu loh. Ada orang yang baik ya istilahnya itu musuh dalam selimut ya. Mungkin baik di depan kalian, ternyata di belakang kalian dia selalu mengadu domba. Sehingga membuat asmara kalian tuh serasa banyak hambatan, banyak problem akhirnya. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan mendeteksi apakah perjuangan kalian untuk bisa menyetabilkan itu terbayarkan ya ketika ada masalah. Nah, nanti ya di segmen terakhir. Sekarang kita lanjut dulu untuk faktor pekerjaan. Di sini ada 9 cup. Itu sudah tersusun rapi sama seseorang yang sedang duduk. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ya, tangan keluar dari awan memegang cup besar, terus itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn seputar pekerjaan sih, saya rasa di sini masih cukup aman ya, masih cukup stabil ya. Luar biasa ini Capricorn. Kali ini kalau di faktor pekerjaannya kelihatannya aman ya. Bahkan di sini kalian sudah merasakan ya beberapa target yang sedang kalian capai di sini ataupun yang sudah kalian capai. Biarpun tidak terlalu besar ya targetnya. Yang jelas di sini kalian ada ketenangan, ada ketentraman, ada kesenangan di sini. Terbukti adanya suatu kartu confirm Ace of Cup sobatnya. Di sini jelas yang menandakan yaitu tadi hampir sama. Jadi yang mungkin selama ini kalian impikan itu serasa sulit untuk mengejar target-target di sini akan tercapai kok gitu loh ya. Katanya di 3 hari ke depan ini akan bagus ini. Energinya full ya. Negatif di sini. Maaf, energinya full positif bukan negatif ya. Mohon maaf, tadi salah ngomong. Sekali lagi ini kedua-duanya ini energi positif semua ya. Luar biasa ya, ada suatu pencapaian ini yang membuat intinya yang membuat kalian di seputar pekerjaan itu adanya rasa kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan ya. Mungkin yang ada tender atau bisnis kelihatannya bisa tercapai di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya rasa tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan. Ketika ada masalah pun itu sangat kecil sekali, tidak berpengaruh ini. Jadi intinya masih cukup aman ya. Lanjut di keuangan, di sini ada 6 koin ataupun 6 pentacles ya. Seseorang dikelilingi 6 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 koin ya. Ini urut ya, ini 6, ini 7 ya sobat ya. Seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn bisa dikatakan apa ya? Kurang stabil ya untuk energi keuangan Capricornnya. Bisa dikatakan naik turun ataupun pasang surut di sini. Cuman di sini disarankan ketika kalian ingin lebih apa ya? Ingin lebih adanya suatu keresahan yang masuk ataupun keuangan yang masuk di sini kalian disarankan sedikitlah berbagi ataupun bersedekah di sini. Ya, gitu loh. Maka nanti itu akan imbang gitu loh. Antara pemasukan, pengeluaran ya minimal akan bisa imbang lah. Jadi tidak terlalu minus, tidak terlalu turun. Kalau saya menangkap di sini sih kelihatannya gak imbang gitu loh. Lebih banyak pengeluaran ini untuk zodiak Capricorn gitu loh. Jadi harap dikontrol ya untuk Capricornnya. Karena jelas di sini kalian berharap adanya suatu kestabilan di kartu confirm ini.
kalian mengharapkan ada sesuatu kestabilan, terkadang kalian merenung, terkadang kalian mikir ya, kapan waktunya stabil gitu loh. Kapan waktunya kembali pulih di faktor finansial sehingga tidak menjadi keterpurukan buat kalian. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Cuman saran saya di sini ya kalian jangan menyerah. Nah, seperti itu ya. Tetap apapun itu kalian harus berjuang, ibaratnya kalian itu menanam dulu lah. Nanti ketika sudah waktunya berbuah ya kalian memanen gitu loh, menikmati hasil buahnya. Sama ketika mungkin kalian belum bisa menemukan kestabilan dalam keuangan, ya jangan menyerah, cari bagaimana agar bisa stabil lagi. Ketika belum bisa menemukan, terus berjuang gitu loh. Nah, ketika kalian berjuang, insya Allah di sini akan kalian akan menikmati hasilnya juga. Akan ada suatu kestabilan kembali, akan ada suatu pemulihan kembali di faktor keuangan. Karena di sini jelas ya, keuangan Capricorn lagi naik turun, tidak stabil yang jelas ya. Banyak pengeluaran, artinya ya kalau saya rasa sih banyak minusnya akhirnya gitu loh. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya agar lebih jelas sobat ya. Capricorn, untuk hal asmara, ketika kalian dihantam sebuah konflik masalah, terus kalian perjuangkan, nah, apakah bisa terbayarkan di sini ataukah terselesaikan di sini? Kelihatannya di sini masih sedikit rumit ya untuk Capricorn ya, seperti itu ya. Biarpun tidak semua Capricorn ini ya, cuman sebagian besar. Jadi di sini perjuangan kalian untuk bisa menyetabilkan mungkin masih belum terbayarkan di sini. Mungkin masih ada beberapa proses yang harus kalian selesaikan dulu agar bisa stabil lagi, agar bisa pulih lagi. Itu ya untuk faktor asmara di 3 hari ke depan. Untuk faktor pekerjaan ya di 3 hari ke depan, apakah ketika ada masalah terus kalian itu akan bisa terbayarkan ya. Yang kalian perjuangkan itu loh maksudnya, apakah bisa terbayangkan untuk bisa menyetabilkan? Di sini jelas akan terbayarkan ya. Gitu loh. Jadi perjuangan kalian di waktu pekerjaan di sini akan terbayarkan. Artinya ya itu tadi mungkin beberapa beberapa target-target sudah akan bisa kalian capai. Sekali lagi, beberapa target mungkin akan bisa kalian capai. Di sini peluang besar untuk Capricorn, bagus ya. Terus di faktor keuangannya, ketika kalian mengalami ketidakstabilan, terus kalian berjuang ataupun memperjuangkan, nantinya dengan harapan apakah bisa stabil di sini? Di sini jelas kelihatannya Capricorn terdeteksi 50-50 gitu loh ya. Bisa saja itu terbayarkan, artinya terselesaikan, bisa saja masih belum, karena masih banyak hambatan ya. Kalau saya menangkap di sini Capricorn ini tertutup juga di faktor keuangan ini kalau saya menangkap ya. Ada tembakan energi yang membuat aura kalian aura kalian tertutup di faktor keuangan. Itu ya. Jadi kalau bisa dinetral ini untuk Capricorn ini ya. Biar tidak merambat kemana-mana. Ini bisa saja kalian tertutup di keuangan, akhirnya berimbas di asmara ini. Itu kurang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah saya sampaikan semua, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Ketika mungkin ada keganjilan ya silakan di netral kalau bisa sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Tetap ya yang baik jadikan semangat motivasi, mensyukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah. Jadikan sebagai pembelajaran agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Nah, tetap ya saya selalu berpesan di segmen terakhir, ketika kalian dihantam masalah sobat, itu jangan diabaikan, segera selesaikan. Apalagi itu menyangkut istilahnya itu tembakan ataupun penutupan aura ataupun hal-hal yang tidak wajar, segera selesaikan sebelum itu mengakar sobatnya. Kalau itu mengakar akan sulit, akan lama, dan kalian akan semakin terpuruk. Bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? Ya, kalian harus kuatkan gitu loh. Kita coba kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya
aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar menjadi kecil. Kan seperti itu, agar bisa ringan. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat itu. Ketika kita sendiri ataupun orang itu sendiri sudah merasakan, mengetahui tapi diabaikan, tidak akan pernah bisa berubah. Bagaimana bisa berubah? Yaitu tadi, kita berjuang agar nasib kita bisa kita rubah dengan adanya suatu doa dan perjuangan. Seperti itu ya. Karena sudah banyak juga sih ya Capricorn yang konsultasi memang ada suatu tembakan energi. Seperti itu. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.